Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada subuh hari ini kita memulai membahas surah Al-Maidah, surah yang kelima dalam urutan Al-Quran. Bulan kemarin kita sudah menamatkan surah An-Nisa, dan insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas surah Al-Maidah wa ayatuha mi'a wa ishruna. Jadi surah Al-Maidah ini Bapak Ibu yang saya muliakan terdiri dari 120 ayat, yang dimana di dalamnya banyak menyangkut ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'i. Di antaranya ahkamul uqud, hukum-hukum perjanjian, kemudian ahkamus zabaih, hukum tata cara pemotongan hewan, ahkamus sayd, juga hukum tentang berburu, kemudian al-ihram, hukum tentang tata cara haji dalam pelaksanaan ihram. Juga di dalamnya nikahul kitabiyah, hukum tentang menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, al-munasabatu suratu bainas surah, hubungan antara surah dengan surah, yaitu hubungan antara surah An-Nisa dengan surah Al-Maidah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama, surah An-Nisa itu menerangkan beberapa akad perjanjian. Seperti tadi saya sampaikan, seperti perjanjian perkawinan, akdun nikah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, perceraian atau talak, itu juga kemarin disinggung dalam surah An-Nisa. Juga tentang warisan yang diakhiri pada surah An-Nisa, wasiat dan sebagainya. Pada surah Al-Maidah Bapak Ibu yang saya muliakan, itu menyatakan agar hamba-hamba Allah memenuhi segala macam akad, baik itu akad antara hamba dengan Tuhannya, ataukah akad antara hamba dengan hamba. Di dalam surah Al-Maidah itu dinyatakan supaya hamba-hamba Allah memenuhi akad-akad yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam surah An-Nisa itu dinyatakan secara umum tentang hukum-hukum, dan dalam surah Al-Maidah menjelaskan dan menegakkan hukum-hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hubungan antara surah An-Nisa dengan surah Al-Maidah Bapak Ibu yang saya muliakan. Di awal surah An-Nisa, Allah memanggil manusia secara umum, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum. Ini menandakan bahwa dalam surah An-Nisa itu banyak-banyak ayat yang turun di Mekah, meskipun ada juga ayat yang turun di Madinah Bapak Ibu yang saya muliakan tentang hukum-hukum. Sementara dalam surah Al-Maidah
Allah memulai ayatnya dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu, memanggil orang-orang yang beriman, yang menandai bahwa surah Al-Maidah ini mayoritas turun di Madinah karena banyak menyangkut tentang hukum-hukum. Bapak Ibu yang saya muliakan, di Madinah itu banyak turun ayat-ayat tentang hukum karena masyarakat Islam sudah mantap akidahnya. Berbeda dengan di Mekah. Di Mekah itu, makanya salah satu tandanya ya ayyuhan nas, dipanggil secara umum manusia, karena itu dalam pembentukan akidah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya keutamaan surah Al-Maidah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, Amr bin As yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala padanya pernah berkata, unzilat ala rasulillahi surat Al-Maidah, diturunkan surah Al-Maidah kepada baginda Rasulullah SAW, wa huwa rakibun ala rahilatihi, sementara baginda Rasulullah mengendarai unta dalam suatu perjalanan, wa huwa rahilati, itu turun surah Al-Maidah. Falam tastati an tahmilah. Jadi unta itu begitu turun surah Al-Maidah, dia tidak mampu membawa baginda Rasulullah. Begitu beratnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini salah satu kemuliaan daripada surah Al-Maidah. Kemudian yang kedua, kalau Jubair bin Nufair salah seorang sahabat mengatakan, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika aku masuk menemui salah satu istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat hal taqra surat Al-Maidah. Aisyah mengatakan kepada Jubair, apakah kamu sudah baca surah Al-Maidah? Faqultu na'am, kata Jubair, ya, aku sudah baca. Faqalat, Aisyah mengatakan, fa innaha akhirum ma anzalallah, bahwa di dalam surah Al-Maidah itu ada ayat yang diturunkan oleh Allah yang terakhir. Itulah yang kita kenal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Fama wajadtum fiha min halalin fahalluhu. Kata Aisyah, kalau kamu mendapatkan dalam surah Al-Maidah berbicara tentang kehalalan, maka halalkanlah itu. Wa ma wajadtum fiha min haramin, kalau kamu mendapatkan dalam surah Al-Maidah hal tentang keharaman, faharramuh, maka haramkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini menandakan bahwa surah Al-Maidah banyak menyangkut tentang hukum-hukum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kita memasuki pembahasan daripada surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Saya tadi sampaikan bahwa salah satu ciri ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah itu diawali dengan amanu. Karena pada saat itu masyarakat sudah mantap keimanannya, lalu hijrah ke Madinah. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya alhamdulillah juga di bulan Muharram ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah.
Jadi Islam mengambil nama tahun Hijriah itu Bapak Ibu yang saya muliakan, itu karena ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya bahwa untuk mengukur kemajuan, kesejahteraan, kedamaian suatu daerah, ukur dari hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tonggak awal kemajuan peradaban Islam itu ketika Rasulullah hijrah. Maka inilah salah satu hikmah diambil nama tahun Islam, dikatakan tahun 1444 Hijriah. Jadi sesabunnya pada tu patah pulau pak purana malaikat dapura nabita boleh di tanah Madinah, tanah Makkah lo di tanah Madinah. Maka ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tanda bahwa ayat Madaniyah. Aufu bil uqud, tunaikanlah seluruh janji-janji atau akad. Makanya pada surah An-Nisa itu Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak hukum-hukum yang telah disampaikan, termasuk hukum warisan. Aufu bil uqud, tunaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, termasuk akad yang berkaitan dengan akdun nikah, perjanjian perkawinan, itu tunaikan. Aufu bil uqud. Kemudian pada ayat selanjutnya, pada lanjutan ayat ini, uhillat lakumul bahimatul an'am, telah dihalalkan bagimu binatang ternak. Kita telah mempelajari pada surah-surah yang lalu Bapak Ibu yang muliakan bahwa pernah umat Yahudi itu dilarang memakan sebagian daging. Maka pada ayat ini Allah secara umum mengatakan uhillat lakum bahimatul an'am. Dan inilah menjadi juga binatang kurban yang kita kurbankan di hadapan Allah yang pada bulan Zulhijjah kemarin. Yang dimaksud di sini bahimatul an'am yaitu unta, sapi dan semacamnya, kambing dan semacamnya, kambing, domba, biri-biri dan semacamnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah dikatakan bahimatul an'am. Allah Ta'ala menghalalkan yang sebelumnya pernah diharamkan pada umat-umat yang lalu. Illa ma yutla alaikum. Kalau kita lihat di terjemahan, dia hanya mengatakan kecuali yang telah dibacakan kepada kamu. Apa yang dimaksud kecuali yang telah dibacakan kepada kamu? Yaitu kecuali illa ma hurrima alaikum, kecuali yang diharamkan bagi kalian, yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Allah menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan itu secara langsung, karena itu hanya terbatas. Selain pada yang disebutkan, dicantumkan dalam Al-Quran dengan hadis, itu dibolehkan makan. Jadi begitu banyak makanan yang dihalalkan, hanya sedikit yang diharamkan, yang dicantumkan dalam Al-Quran, tapi masih banyak juga menyukai yang haram. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi sedikit yang diharamkan, banyak yang dihalalkan. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah akan disampaikan dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dimaksud di sini illa ma yutla alaikum, kalau dalam Al-Quran itu termasuk diantaranya al-maitatu waddamu walahmul khinzir, bangkai, darah, daging babi. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan seterusnya ada nanti ayat khusus membahas illa ma yutla alaikum, apa yang terbaca, tertera
kepada kalian. Jadi ada ayat ketiga daripada surah Al-Maidah itu menjelaskan secara khusus bahwa itulah yang dimaksud dengan illa ma yutla alaikum, apa yang telah dibacakan kepada kamu. Selain daripada yang di situ dibolehkan, kecuali yang disebutkan lagi dalam hadis Nabi, memang tidak ada tertera dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis Nabi, termasuk diantaranya binatang yang punya cakar dan punya gigi taring yang mampu menerkam, itu juga diharamkan. Bapak Ibu yang semuakan, itulah yang dimaksud illa ma yutla alaikum, bahwa sesuatu yang diharapkan oleh Allah itu tertera, dicantumkan langsung Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang semuakan, ghairu muhillis saidi wa antum hurum, ini masuk dalam hukum-hukum haji, pelaksanaan haji. Bapak Ibu yang semuakan, bahwa tidak dibolehkan kamu berburu wa antum hurum, ketika kamu dalam pelaksanaan haji dan sudah mengambil mikat, berpakaian ihram. Makanya sejak kita masuk kota Makkah, Bapak Ibu yang semuliakan, yang dari Indonesia langsung kota Makkah, ada namanya mikat. Untuk yang mau umrah atau haji, itu di atas Yalamlam, ada bukit antara Yaman dengan Saudi Arabia, namanya Bukit Yalamlam. Ketika kita berada di batasan itu, itulah yang dimaksud dengan kita mengambil mikat, berihram. Sejak itu, setelah kita sudah niat ihram, ghairi muhallis syai', kita tidak boleh lagi berburu menangkap binatang-binatang, kita tidak boleh lagi membunuh binatang-binatang yang ada di kota Mekah. Kapan kita melanggar, berarti itu pelanggaran ihram. Bapak Ibu yang semuliakan, innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum itu apa yang Dia kehendaki, bukan kehendak manusia, tapi apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan menetapkan hukum itu, apakah manusia setuju atau tidak. Yang pastinya Allah menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak manusia. Bapak Ibu yang semuliakan, sini teman-teman lebih ke hati. Kita lanjutkan satu ayat. Kemudian pada ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah, wahai orang-orang beriman, tidak dibolehkan kamu melanggar syiar-syiar Allah. Yang dimaksud di sini syiar-syiar Allah, Bapak Ibu yang semuliakan, yaitu amalan-amalan yang dilakukan oleh jamaah haji ketika dia berada di tempat Masy'aril Haram. Termasuk tadi diantaranya itu, tidak boleh kita mau masuk Mekah lalu tidak berpakaian ihram, itu kita melanggar. Kalau kita mau umrah lalu kita melewati batas mikat itu namanya juga Masy'aril Haram. Kalau dari Madinah, Bir Ali juga itu Masy'aril Haram, tidak boleh kita langgar. Mau masuk tidak berpakaian ihram, itulah yang dikatakan la tahillu sya'airallah, tidak boleh kita melanggar syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah. Masuk ke Mekah kita tidak tawaf kudum, kita tidak tawaf umrah, lalu kita, itu namanya pelanggaran Masy'aril Haram. Wala syahrul haram, Allah juga melarang melanggar kita bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram yang ditetapkan oleh Allah itu dalam setahun, Pak. Dalam Al-Quran dikatakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'ata hurum. Jadi semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan 12 bulan dalam setahun. Tapi ada 4 bulan yang diharamkan. Diharamkan di sini, diharamkan berperang, diharamkan melakukan kezaliman. Makanya dikatakan bulan-bulan haram.
Bulan-bulan haram itu Bapak Ibu yang semuliakan, yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, ada 3 bulan berturut-turut. Yang kedua bulan Zulhajji, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Inilah 4 bulan ketika zaman Rasulullah SAW untuk menghormati 4 bulan ini. Kalau memang ada terjadi perang, itu dilakukan gencatan senjata dengan orang-orang kafir. Makanya bulan Ramadan itu tidak dilarang berperang, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bulan Ramadan itu tidak dilarang berperang, karena ini hanya 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Kemudian walal hadaya, dilarang kita mengganggu binatang yang akan dipersembahkan, dikurbankan di hadapan Allah. Itu yang kita kenal dengan binatang kurban. Dilarang kita mengganggu. Cuma biasa salah kita Bapak Ibu yang memuliakan binatang yang kita mau kurbankan itu, katanya dia memuliakan binatang itu, warna pandriangi. Padahal tanya Andre na binatangnya. Itu kan dulu nenek-nenek kita kalau mau dipotong itu binatang kurban, na pandriangi warna. Cara salah caranya menghargai, memuliakan binatang. Memang kita dilarang mengganggu binatang seperti itu. Walal qalaidah, orang Arab itu Pak Bu, kalau dia sudah tentukan binatangnya untuk dipersembahkan, dikorbankan di hadapan Allah, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dia beri tanda itu. Sudah 1 tahun dia beri tanda, kalung atau apapun tandanya, itu namanya qalaid. Nah, binatang ini tidak boleh diganggu sampai dipotong, dikorbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Wala amina baital haram, tidak boleh juga mengganggu orang yang datang ke Masjidil Haram. Makanya itu saya pernah lihat Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu 90-an saya umrah, kalau ada jamaah yang tidak punya izin tinggal, dia lari ke Masjidil Haram. Kapan dia sudah injak itu tehil yang putih di Masjidil Haram, tidak ada lagi polisi yang berani tangkap, kecuali melanggar di Masjidil Haram, berkelahi atau mencuri, kecuali itu. Tapi selama Anda masuk di Masjidil Haram, berzikir, membaca Al-Quran, sholat, tidak ada yang boleh tangkap meskipun tidak punya izin tinggal. Karena ini ayat wala amina baitul haram, tidak boleh mengganggu orang yang datang ke Masjidil Haram. Yang pertama, yabtaguna fadlan min rabbihim. Jadi ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, ada orang ke Masjidil Haram, ke Mekah, yabtaguna fadlan, mencari karunia. Apa yang dimaksud dengan mencari karunia di sini adalah berdagang, berbisnis, itu dibolehkan sepanjang tidak mengganggu hajinya. Ini yang dimaksud oleh Allah, tidak boleh diganggu orang yang datang ke Masjidil Haram, ya betaguna fadlan, mencari rezeki. Makanya jangan heran banyak penjual di Mekah yang dari Cina, dari Turki, dari Maroko, dari Indonesia. Ternyata banyak kita dari Indonesia ke Mekah, beli juga songko yang made in Indonesia. Bapak Ibu Yesus, ini yang dimaksud, tidak boleh diganggu. Ya betaguna fadlan min rabbihim. Yang kedua, ridwanan, mencari keridhaan Allah. Inilah kaitannya dengan pahala di hari akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa iza halaltum fastadu, dan ketika sudah tahallul maka boleh berburu binatang di Mekah ketika dia sudah melepaskan pakaian ihramnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum
ansadukum 'anil masjidil haram, yang melarang kamu ke Masjidil Haram, anta tadu kamu berbuat aniaya. Jadi sekali kita tidak boleh melakukan perbuatan aniaya di Mekah Bapak Ibu yang saya muliakan, karena Allah langsung menghukum kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan saling tolong menolong terhadap dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena puncak pengamalan ibadah kita Pak Bu adalah takwa. Jadi ujung-ujung seluruh amalan yang kita lakukan bulan Ramadan, kita berkorban dan lain sebagainya, ujungnya adalah takwa. Naik haji, dalam Al-Quran dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ambillah bekal menuju haji, sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya Allah menutup ayat ini, wattaqullah innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha dahsyat ganjaran yang akibatnya Bapak Ibu yang saya muliakan siksaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kedua ayat ini memberikan pemahaman kita tentang wajibnya kita memenuhi akad-akad atau janji. Melanggar janji adalah suatu pelanggaran agama, pelanggaran hukum Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, wajibnya kita mematuhi aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah ketika kita melaksanakan haji, yaitu di Masy'aril Haram, di tempat-tempat atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Sekira demikian pengajian kita pada subuh hari ini. Mari kita menutup pengajian kita pada subuh hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan min ba'di birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq liqawmit thariq. Allah ya tawallas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.